Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Adila Anugrah, NIM 040202000283 dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari tindak lanjut mahasiswa mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas B4, dosen pengajar Bapak Dr. Hardianto Janggi, SHMH. Berikut pertanyaannya. Soal pertama, pada menit keberapa pada video dijelaskan tentang fungsi hukum sebagai a tool of social control, a tool of social engineering, hukum sebagai simbol, dan hukum sebagai mekanisme integrasi, dan jelaskan dua di antara fungsi hukum tersebut. Fungsi hukum sebagai a tool of social control terdapat pada menit 10.28. Fungsi hukum sebagai a tool of social engineering terdapat pada menit 20.4. Fungsi hukum sebagai simbol terdapat pada menit 26.40. Dan hukum sebagai mekanisme integrasi terdapat pada menit 30.25. Saya akan menjelaskan fungsi hukum sebagai a tool of social control dan fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. Fungsi hukum sebagai a tool of social control atau fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial merupakan penetapan tingkah laku mana yang dianggap penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Ahmad Ali mengatakan, fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial itu ada 4. Yang pertama, hukum menjalankan fungsinya bersama-sama dengan peranata-peranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial. Yang kedua, hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat. Yang ketiga, hukum dijalankan oleh kekuasaan dalam wujud hukum tertulis atau perundang-undangan. Yang keempat, hukum dijalankan sendiri dari bawah oleh masyarakat itu sendiri dalam wujud tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Fungsi hukum sebagai a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Reskopun yang berarti hukum sebagai alat perubahan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan dalam merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat disesuaikan dengan situasi serta kondisi. Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana implementasi a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Reskopun. Implementasi a tool of social engineering menurut Reskopun, yang pertama mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga serta ajaran-ajaran hukum. Jadi, implementasi dari a tool of social engineering ialah bahwa hukum itu harus mempelajari apa efek sosial yang nyata dari lembaga serta ajaran-ajaran hukum tersebut. Yang kedua, melakukan studi sosiologi dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan. Hal ini telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan adanya naskah akademik atau studi awal sebelum dilakukannya perancangan undang-undang. Yang ketiga, melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang efektif. Maksudnya di sini adalah melakukan studi ke negara lain atau daerah lain dengan maksud untuk mengetahui bagaimana undang-undang yang efektif menurut negara atau daerah tersebut. Yang keempat, memperhatikan sejarah hukum. Dalam hal ini, kita harus memahami bahwa sejarah hukum itu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam hal mempelajari sejarah hukum, kita harus mampu mengetahui bagaimana sebetulnya keberlakuan hukum di masa lalu, kemudian disesuaikan dengan masa kini. Pertanyaan ketiga, apa pemaknaan hukum sebagai mekanisme untuk integrasi? Maknanya yaitu sebagai penyelarasan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, baik saat terjadi konflik maupun masyarakat dalam keadaan damai. Pertanyaan terakhir, yaitu apakah yang dimaksud dengan fungsi hukum sebagai simbol dan diberikan contoh yang terjadi di masyarakat. Fungsi hukum sebagai simbol yaitu penyederhanaan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat diperoleh pengertian yang lebih umum. Tujuannya yaitu untuk mempermudah para pelaksana maupun masyarakat memahami peristiwa atau kejadian apa yang sedang terjadi.
Contohnya, seseorang yang mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan jalan melawan hukum oleh hukum pidana disebut tindakan pencurian, yang seharusnya dihukum atau dikenakan sanksi. Hal ini terdapat dalam pasal 362 KUHP, yaitu barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, diancam karena pencurian, serta pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Sekian yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.